Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Cahya. Kali ini kita akan latihan soal materi PPKN kelas 7 semester 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nomor 1, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal A. 28 Mei hingga 1 Juni 1945, B. 29 Mei hingga 1 Juni 1945, C. 10 hingga 17 Juni 1945, D. 10 hingga 17 Juli 1945. Jawaban yang benar adalah 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan yang ini itu merupakan sidang yang kedua, yaitu 10 hingga 17 Juli 1945. Nomor 2, kegiatan pada sidang kedua BPUPKI dilaksanakan untuk membahas rancangan titik-titik. A. Dasar negara, B. Lambang negara, C. Indonesia Merdeka, D. Undang-Undang Dasar. Jawabannya adalah sidang kedua BPUPKI adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar, sedangkan rancangan Dasar Negara dibahas pada sidang yang pertama. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudayaan. Rumusan dasar negara tersebut merupakan pendapat dari titik-titik. A. Soekarno, B. Supomo, C. Ahmad Subarjo, D. Muhammad Yamin. Rancangan itu adalah pendapat dari Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. 3 orang tokoh pengusul rancangan dasar negara selain Soekarno adalah Supomo dan Muhammad Yamin. Supomo mengajukan rancangan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, sedangkan Muhammad Yamin mengajukan rancangan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Nomor 4, pada akhir masa persidangan yang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk titik-titik. A. Mengumpulkan usulan-usulan anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya, B. Membahas rancangan Undang-Undang Dasar, C. Membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, D. Menentukan rumusan rancangan dasar negara. Jawabannya adalah mengumpulkan usul-usul anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. 1. Dasar negara, 2. Rancangan Undang-Undang Dasar, 3. Soal pembelaan, 4. Majelis Perwakilan Rakyat, 5. Indonesia Merdeka, 6. Bentuk negara uni atau federasi. Dari pernyataan disebut yang merupakan tugas dari panitia kecil yaitu 1. Tentang dasar negara, kemudian tentang pembelaan negara, Indonesia Merdeka, dan bentuk negara uni atau federasi. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 3, 5, dan 6. Nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membentuk KNIP, 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar, 3. Membentuk panitia kecil, 4. Menetapkan 12 kementerian,
5. Memilih presiden dan wakil presiden. Dari pernyataan tersebut, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar, kemudian yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden. Yang diangkat adalah Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 5. Nomor 7, tekad atau dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu disebut titik-titik. A. Nasionalisme, B. Nation state, C. Semangat, D. Komitmen. Tekad atau dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan tertentu adalah pengertian dari semangat. Nomor 8, bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan titik-titik. A. Pengorbanan jiwa dan raga, B. Menggunakan produksi sendiri, C. Semangat kebangsaan, D. Kesetiaan yang tinggi. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan adalah diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga, yaitu A. Nomor 9, nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan titik-titik. A. Pro patria, B. Nation state, C. Calvinisme, D. Primus patrialis. Jawabannya, nasionalisme dalam arti sempit itu disebut juga dengan Calvinisme. Di sini diartikan bahwa seorang yang mencintai tanah air tetapi merendahkan bangsa dan negara lain, atau nasionalisme negatif. Nomor 10, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak merendahkan bangsa lain disebut dengan titik-titik. A. Patriotisme negatif, B. Nasionalisme sempit, C. Patriotisme positif, D. Nasionalisme luas. Di sini ditekankan adalah tidak merendahkan bangsa lain, sehingga jawabannya adalah nasionalisme dalam pengertian luas. Pertanyaan nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Primus patrialis, 2. Rela berkorban, 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa, 4. Mendahulukan kepentingan bangsa, 5. Tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dari pernyataan tersebut, jiwa dan semangat 45 ditunjukkan nomor titik-titik. Jiwa dan semangat 45 itu antara lain primus patrialis, kemudian jiwa toleransi dan tenggang rasa, kemudian tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5. Nomor 12. Sikap dan perilaku yang ditandai rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh disebut titik-titik. A. Semangat, B. Kejuangan, C. Komitmen, D. Kepahlawanan. Di sini adalah ditandai rasa memiliki, memberikan perhatian, mewujudkan cita-cita adalah pengertian dari komitmen. Pertanyaan nomor 13. Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila lahir dari titik-titik. A. Nilai yang baik dari negara lain, B. Gabungan nilai-nilai di dunia, C. Bangsa Indonesia itu sendiri,
D. Para pendiri negara. Di sini nilai-nilai Pancasila lahir dari sikap dan perilaku bangsa Indonesia itu sendiri. Nomor 14. Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu A. Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. B. Negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. C. Menempatkan kepentingan bangsa. D. Melaksanakan perdamaian dunia. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya tercantum dalam alinea yang kedua, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nomor 15, perhatikan pernyataan berikut. 1. Cita-cita. 2. Nasionalisme. 3. Semangat. 4. Kebudayaan. Faktor subjektif pembentuk nasionalisme adalah Faktor subjektif pembentuk nasionalisme itu antara lain adalah adanya cita-cita, kemudian memiliki semangat, serta adanya kesadaran nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi, faktor subjektif pembentuk nasionalisme adalah nomor 1 dan 3. Sedangkan nasionalisme dan kebudayaan itu merupakan faktor objektif pembentuk nasionalisme. Nomor 16, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengutamakan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3. Selalu bersemangat dalam berjuang. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. 5. Memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. 6. Idealisme kejuangan yang tinggi. Ciri-ciri komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila ialah Ciri-ciri komitmen para pendiri negara. 1. Mengutamakan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang, kemudian mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita, kemudian melakukan pengorbanan pribadi. Jadi, ciri-ciri komitmen para pendiri negara ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 17, Dasar Negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri negara, sehingga Pancasila disebut sebagai A. Ideologi dan dasar negara. B. Kepribadian bangsa. C. Sumber hukum tertulis. D. Perjanjian luhur. Di sini ditekankan hasil kesepakatan bersama. Maka Pancasila disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 19.
Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa merupakan pengamalan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 20. Selalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongannya merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila titik-titik. A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendahulukan kepentingan negara merupakan cerminan dari Pancasila, yaitu sila Persatuan Indonesia. Demikian tadi pembahasan latihan soal PPKN kelas 7 semester 1 pada materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salam Pancasila.